Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga ini kita masih bisa bernapas hingga saat ini. Selanjutnya, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh cinta, damai dan kasih sayang. Oke, baik, langsung saja. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan materi tentang limbah padat. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memaparkan materi limbah padat, yaitu pertama, pengertian limbah padat. Limbah padat merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga. Limbah padat berdasarkan sifat kimia terdapat 2 jenis limbah padat, yaitu kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat yaitu kertas, kayu, kain, karet, kulit, tiruan, plastik, metal, gelas atau kaca, organik, bakteri, kulit telur, dan lain-lain. Limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Limbah padat umumnya dalam bentuk sisa makanan, limbah padat dapur, daun-daunan, ranting pohon, kertas atau karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, logam, drum, debu, sisa penyapuan, dan sebagainya. Yang kedua itu sumber-sumber limbah padat, di mana sumber-sumber limbah padat itu terbagi menjadi 8. Pertama yaitu limbah padat rumah tangga, 2. Limbah padat dari pertanian, 3. Limbah padat dari industri, 4. Limbah padat dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, 5. Limbah padat yang berasal dari jalan raya, yang keenam limbah padat yang berasal dari pertambangan, yang ketujuh limbah padat yang berasal dari peternakan dan perikanan, dan yang kedelapan yaitu limbah padat dari perdagangan dan perkantoran. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, itu jenis dan macam limbah padat. Berdasarkan dari sifat kimia, terdapat 2 jenis limbah padat, yaitu limbah padat organik adalah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh mikroba. Bahan-bahan yang termasuk dalam jenis limbah padat ini antara lain daun-daunan, kayu, tulang, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, limbah padat anorganik yang terdiri atas kaleng, plastik, besi, dan logam-logam lainnya seperti gelas atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Limbah padat ini juga sulit didegradasi oleh mikroorganisme di alam. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya,
Limbah padat digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, limbah padat basah. Limbah padat basah terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk, seperti sisa-sisa makanan, buah, atau sayuran. Sifat utama dari limbah padat basah ini banyak mengandung air dan cepat membusuk, terutama pada daerah tropis seperti di Indonesia. Kemudian yang kedua, limbah padat kering tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak mudah membusuk. Jadi limbah padat kering ini timbal balik dari limbah padat basah. Kemudian yang ketiga, limbah padat lembut. Limbah padat lembut ini terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan yang dapat membahayakan dan mengganggu pernafasan serta mata kita. Kemudian yang keempat itu limbah padat besar. Limbah padat besar merupakan limbah padat yang berukuran besar. Misal kursi, meja, peralatan rumah tangga seperti kulkas, TV, dan lain-lain, itu termasuk dari limbah padat besar. Kemudian yang kelima, limbah padat berbahaya dan beracun. Limbah padat ini merupakan limbah padat yang berbahaya baik terhadap manusia, hewan, maupun tanaman. Oke, selanjutnya sifat-sifat limbah padat. Sifat-sifat limbah padat ada dua, yaitu sifat kimia limbah padat dan sifat biologis limbah padat. Sifat kimia limbah padat itu yaitu analisis proksimat, titik pengabuan, analisis unsur, kandungan energi, dan nutrien esensial. Kemudian sifat biologis limbah dapat diklasifikasikan itu bahan yang larut terhadap air seperti gula, asam amino, dan asam organik. Dan hemiselulosa, kemudian selulosa, dan lemak, minyak dan lilin seperti ester dan alkohol, dan asam lemak rantai panjang. Kemudian lignin, dan yang terakhir itu protein seperti rantai asam amino. Mungkin itu dari saya. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya dampak limbah padat. Ada 4 dampak limbah padat. Yang pertama yaitu menimbulkan atau mengeluarkan gas beracun seperti asam sulfat, H2S, amonia, NH3, meta, CH4, CO2, dan lain-lainnya. Yang kedua, menurunkan kualitas udara pada sampah yang ditumpuk. Yang ketiga, akan menurunkan kualitas air karena limbah padat biasanya langsung dibuang pada perairan seperti sungai, laut, dan lainnya. Yang keempat, akan menyebabkan kerusakan permukaan tanah. Adapun cara penanganan limbah padat. Untuk kegiatan meminimalis limbah padat berpedoman pada konsep pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menghemat penggunaan sumber daya alam serta pembangunan yang memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu replace, reduce, recycle, dan reuse.
Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekarang kita akan membahas contoh limbah padat. Benda yang satu ini sudah tidak asing dalam kehidupan kita. Benda yang memiliki cahaya yang baik berasal dari lilin, lampu, ataupun cahaya lainnya karena desainnya yang begitu menarik. Benda ini kerap digunakan untuk menyambut atau menyemarakan acara seperti Imlek, Tahun Baru Cina, peringatan 17 Agustus, dan lain-lainnya. Ya, benda ini bernama lampion. Lampion biasa terbuat dari bahan baku seperti plastik, kertas, aluminium, dan sebagainya. Mahalnya harga lampion bergantung pada kreativitas produk sekalipun dibuat dengan bahan baku yang begitu sederhana. Oke, sekarang kita beralih di bahan yang diperlukan untuk membuat lampion dari kardus. Dari kardus, jadi pertama kita memerlukan kardus bekas bahan baku untuk membuat lampion. Yang kedua, lampu bahan yang memberikan cahaya. Yang ketiga, lem putih bahan untuk merekatkan. Keempat, piting bahan untuk memasang lampu. Glitter bahan untuk mempercantik dan memberikan kesan kilau. Steker bahan penghubung aliran listrik. Karton bahan untuk membuat alas. Kabel bahan penghubung aliran listrik ke lampu. Penggaris alat untuk mengukur. Gunting alat untuk memotong. Dan yang terakhir adalah cutter, alat untuk memotong. Oke. Dan sekarang kita beralih untuk cara membuatnya. Untuk cara membuatnya, siapkan kardus lalu ukur dengan panjang 30 dan lembar 50. Oke, dan sekarang kita beralih cara membuatnya. Siapkan kardus lalu ukur dengan panjang 30 cm dan lebar 5 cm. Kemudian potong kardus sesuai ukuran. Kemudian lipat potongan kardus dengan cara beri garis tengah pada kardus dan sisir dengan cutter hingga nyaris putus. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sekaligus merapikan dalam proses pelipatan. Satukan bagian yang telah disisir dengan potongan kardus lainnya hingga membentuk kotak. Keempat, susunlah kardus yang telah membentuk persegi. Siapkan potongan kardus untuk membentuk bintang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 5 cm. Siapkan karton untuk alas bagian atas dengan cara dipotong membuat bintang, tetapi tiap ujung bintang dipotong untuk memberikan keluasan ketika cahaya dimasukkan dalam lampion. Tambahkan glitter untuk mempercantik lampion dan semprot clear spray untuk membuat dan tempelkan glitter agar tidak mudah rontok. Dan yang terakhir, susunlah lampu, kabel, fitting, dan steker hingga dapat digunakan untuk aliran listrik dan yang dipasang pada lampion. Dan yang terakhir adalah kendalanya. Kendala dalam pembuatan lampion ini dari kardus adalah karena penempatan terbatas pada indoor. Hal ini disebabkan karena bahan baku yang digunakan terbuat dari kertas kardus sehingga rawan jika berkali-kali terkena hujan. Meskipun telah diberi clear spray. Dan yang terakhir adalah tips dan trik untuk mengatasi kendala tersebut. Kita bisa menempatkannya di tempat yang teduh atau walaupun akan ditempatkan di luar ruangan. Pastikan ada atap di atas ya, nanti akan melindungi lampion dari hujan, teman-teman. Jadi sekian untuk pembahasan saya mengenai contoh dari limbah padat dan beserta bahan, kendala, dan tips dan triknya teman-teman untuk mengatasi kendalanya. Oke teman-teman, sekian dari pemaparan materi yang saya bahas tadi. Saya alihkan kepada moderator teman-teman. Oke, baik. Mungkin itulah tadi materi yang dipaparkan
disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu alam. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unsur man qala wa la tansur man qala.